Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Naam, ikhwati rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore hari ini ba'da sholat maghrib kembali kita bisa bertemu untuk memanfaatkan waktu luang kita, kembali belajar lagi setelah Masya Allah di pagi hari mungkin jenengan juga belajar ya. Tiada hari, pokoknya setiap hari, setiap waktu kita perjuangkan waktu kita untuk belajar. Tentunya tidak ada yang paling kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita usahakan termasuk di dalam ibadah, dan semoga apa yang kita usahakan bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam mari kita berikan, mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala telah mengubah dunia ini, telah mengubah umat ini dari zaman gelapnya jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Dan beliau juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita bisa melanjutkan pembahasan, bentuknya dirubah ya, pembahasan kita di tarikh Daulah Umayyah ya, atau tarikh Daulah Umayyah, sejarah Daulah Umayyah, di mana pada pelajaran sejarah ini kita sudah sampai ke dalam pembahasan Al-Futuhat fi ahdihi ya. Sudah sampai kepada pembahasan negara mana saja yang dibebaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada pembahasan Muawiyah bin Abi Sufyan kemarin, kita alhamdulillah, mas-mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sudah kita bahas 1, 2, 3, 4 ya. Sudah 4 pembahasan yang sudah kita bahas dari judul pelajaran yang berjudul Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemarin yang paling terakhir adalah islahatuhu ad-dakhiliyah. Ya, islahatuhu ad-dakhiliyah. Apa sih arti daripada kata islahatuhu ad-dakhiliyah? Ya, bolehlah kita katakan islahat di sini artinya prestasi-prestasi beliau ad-dakhiliyah di dalam negeri. Ya, prestasi atau pekerjaan beliau ya, amalan ya, pekerjaan ya, prestasi ya, prestasi ya. Dan memang kerjanya Muawiyah bin Abi Sufyan ini sangat nyata sekali ya, sangat nyata sekali. Dan bukti kerja nyata beliau adalah 20 tahun ya, 20 tahun beliau jadi gubernur Syam, dan 20 tahun beliau jadi seorang khalifah. Tidak ada satu orang pun yang minta turun, demo suruh Muawiyah bin Abi Sufyan turun. Beda kalau di negara lain atau di negara-negara lain ya, di mana rakyatnya minta seorang pemimpin tersebut turun, tetapi pemimpinnya tidak mau turun ya. Wallahu alam ini di negara mana ya, yang penting ada memang seorang pemimpin yang seperti itu.
Pertama, bisa jadi seorang pemimpin ini dolim. Ya, dolim. Yang kedua, bisa jadi seorang pemimpin itu adil, tetapi para gubernurnya, bawahannya tidak bisa menolong pemimpin tersebut. Makanya di pembahasan sebelum islahatuhu ad-dakhiliyah, ya prestasi beliau di dalam negeri, ya, dalam negeri, ya, prestasi beliau di dalam negeri. Sebelum ini, ya di situ ada siasatuhu fil hukum. Ya, cara beliau menjalankan roda pemerintahan itu bagaimana? Dengan dua cara. Yang pertama, berlaku adil. Ya, di mana kemarin Nabi SAW sudah bersabda kepada beliau, "Ya Muawiyah in wulita amron fattaqillah wa'dil." Wahai Muawiyah, kalau engkau nanti jadi seorang pemimpin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuatlah adil. Habis itu Muawiyah berkata, "Famaziltu adzunnu anni mubtala bi'amalin hatta betulitu." Wah, nanti saya bakal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saya menjadi seorang pemimpin. Dan benar, ya, aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi seorang pemimpin. Dan aku selalu teringat dengan perkataannya Nabi untuk berbuat adil, dan itulah yang beliau lakukan. Dan bahkan beliau jadi seorang yang muhabbab. Ya, muhabbab di sini jadi idola, jadi populer di kalangan para umat. Entah itu umat Islam yang jelas-jelas merasakan sendiri bagaimana keadilan beliau, dan juga umat selain Islam. Ya, di mana tidak ada kedoliman yang beliau lakukan kepada umat non-Islam. Ya, tidak ada kedoliman. Bahkan justru sebaliknya, yang beliau harus atasi itu, berantas itu, yang nanti insya Allah ta'ala kita akan bahas sama-sama di dalam judul yang baru, yaitu Al-Futuhat fi Ahdihi. Ya. Yang pertama, beliau sudah berlaku adil. Yang kedua, ini yang paling penting. Apa? Husnu ikhtiyar ummalihi. Bagaimana beliau itu mencari para pekerja yang bagus, sehingga apa, bekerja dengan ikhlas dan mendukung keadilan beliau, tidak seperti yang ada di negara ini. Dan banyak yang tidak tahu bahwasannya presiden yang lama itu berusaha untuk seadil-adilnya, mengeluarkan dana tidak sedikit, jutaan rupiah, bahkan ratusan juta. Akan tetapi dikarenakan para gubernur, mungkin para pekerja yang ada di bawah tidak adil, sehingga tidak sampai kepada rakyat. Bahkan yang berusaha untuk bersuara dibungkam. Ya, dan itu cerita yang sudah jadi rahasia umum. Dan memang sudah jadi, apa ya, bahasa enaknya, sudah mendarah daging. Akarnya kayaknya sulit untuk dicabut. Kalau kutil itu mungkin tumbuh terus. Bahkan sampai di dalam sejarah Indonesia, apa? Dendles itu dapat julukan si tangan besi. Gara-gara kenapa? Ya gara-gara bibit-bibit korupsi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, Dendles itu sudah ngasih berapa ratus golden, tapi tidak nyampe kepada rakyatnya. Difitnah, ada kerja rodi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bukan saya mendukung penjajah, tidak. Ya, tapi memang itulah nyatanya. Dan memang mereka penjajah. Ya, menjajah apa? Menjajah Indonesia supaya tidak membuat kapal yang jauh lebih besar daripada mereka. Dan benar adanya nenek moyangku seorang pelaut, dan memang benar seorang pelaut. Yo, kapalnya besar, tapi ketika Belanda datang diperintahkan untuk mengecilkan kapalnya. Karena kenapa? Ya supaya Belanda mudah ngaturnya. Monggo nanti bisa dibaca di buku-buku sejarah. Ya, seperti itu. Jadi nggak hanya bermodalkan adil, tapi apa? Yang kedua, ya, minta supaya para umalnya, para pegawainya itu jadi orang yang adil. Ya, jadi orang yang adil. Dan kemarin kita telah sebutkan sama-sama ada 3 sahabat besar. Ya, ada Al-Mughirah bin Syu'bah, ada Amr bin As, sama ada Ziyad bin Abihi. Ziyad bin Abihi jadi gubernur Basrah, Al-Mughirah bin Syu'bah jadi gubernur di Kufah, sedangkan Amr bin As jadi gubernur di Mesir. Ya, kemarin tuh kita sempat, ya, ada jari tengahnya lah, ya. Ana minta maaf ya, karena kemarin ya Ana nggak sengaja, ya, ada 8 ya usaha kaum muslimin di dalam membuka kota Konstantinopel. 7 kali gagal. Nah, akhirnya saya pakai jari tengah. Ya, mohon maaf, nggak ada kesengajaan, ya.
Seperti itu. Nah, kemarin kan sempat kita pakai kenapa kok sampai ke dalam pembahasan Muhammad Al-Fatih, karena beliau sempat didemo oleh rakyatnya untuk tidak turun. Ya, Masya Allah. Didemo untuk tidak turun. Gara-gara kenapa? Ya, para rakyatnya sudah merasakan kemakmuran yang luar biasa. Sehingga ketika beliau ingin membuka kota Beograd, walaupun gagal ya, dukungannya luar biasa. Dan ketika sudah gagal, ketika ingin mengejar Vlad Dracul, ya, bahkan ketika usaha beliau untuk menguasai semua daerah yang ada di Wallachia, ya sampai ke kotanya Tregoviste kalau nggak salah namanya itu ya, itu pasukannya walaupun capek, walaupun lapar, walaupun haus, tetap setia kepada Muhammad Al-Fatih. Karena kenapa? Bukan tawakal kepada beliaunya, tidak, tapi karena memang Muhammad Al-Fatih di sini orang yang ahli. Ya. Tenang, kalau main bola itu kipernya tenang ya ketika back-backnya handal, dan backnya tenang ketika pemain tengahnya bisa, dan lain sebagainya. Pokoknya ya semua lini saling mendukung. Nah, itu yang diharapkan oleh Muawiyah. Sehingga di dalam siyasatuhu fil hukam, ya siasat beliau di dalam menjalankan roda pemerintahan itu hal yang sangat luar biasa sekali. Orang yang cerdas, dan nampaknya semua doa yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau terkabulkan. Ya, salah satunya itu wajannib hurudda, dan jauhilah ya Allah dari dirinya Muawiyah kehancuran. Dan terbukti 20 tahun. Taib. Di pembahasan Islahatud Dakhiliyah, ya beliau di sini menemukan dua hal. Ya, pertama Tamdimul Barid ya. Tamdimul Barid. Yang kedua adalah Ibtakaro Diwanal Khatim. Kalau sekarang orang-orang mungkin jarang melihat caranya gimana dulu. Tapi alhamdulillah bayangan itu ketemu ketika saya nonton dokumenter yang berjudul Rise of Empire. Ya, Rise of Empire itu. Ya, saya nontonnya potongan-potongan, ya, potongan-potongan. Karena ada teman yang nyampaikan katanya ada adegan yang seperti itu, ya kita berusaha menghindari. Ya, alhamdulillah dikasih film dan bisa dipotong, wallahu ta'ala alam caranya bagaimana. Nah, itu di yang pertama kemarin kita sudah kasih tahu, sudah belajar bersama, kasih tahu. Emangnya saya siapa ya? Sudah belajar bersama-sama bahwasannya ada tiga hal. Tamdimul Barid mengatur kembali perposan itu dengan tiga cara. Pertama ada pekerjanya, kemudian ada kantornya, yang ketiga yang paling penting dari pekerja dan kantor apa? Gaji. Iya. Ikhlas itu butuh kekuatan, kekuatan itu butuh makan, makan itu butuh uang. Makannya luar biasa sekali. Sudah orangnya bertakwa, kerjanya nggak mikirin uang, uangnya banyak. Ya. Gimana itu? Ya makanya daulah Islamnya selalu kaya raya. Ya. Para pekerjanya takut. Takut kenapa? Takut nolimi orang. Jadi kelebihan uang itu gimana caranya? Bahkan tidak jarang dari orang-orang kafir yang melihat kayak gini, jadi masuk Islam. Ya, jadi masuk Islam. Ada tiga hal. Kemudian yang ini ibtakaro diwanal khatim. Di sini diteruskan ibtakaro diwanal khatam. Ya, ada yang bilang khatim, ada yang bilang khatam. Ya, litas jili tauqiatil khalifah wa rabataha bi khait wa khatamaha bi syama' hatta tabqalaha hibatuha wa jalalaha. Wa tusbih fi ma'man min abathil abithin. Yang artinya jadi beliau ini yang menemukan juga diwanal khatam, yaitu kantor korespondensi. Korespondensi. Ya, kantor korespondensi itu kantor surat menyurat resmi antar negara. Ya, caranya gimana? Jadi ini misalnya surat yang sudah dilinting. Ya. Jadi suratnya dilinting, sudah dilinting. Nah nanti diikat, dan ikatan, ya ikatan ini contohnya aja, ikatannya ini yang itu ada kayak tempat disediakan tali, ya yang mana talinya itu sebagai pembatas untuk tetesan daripada syama, tetesan daripada lilin.
Nah, kemudian pas lilinnya sudah diteteskan, dicap seperti itu. Nah, capnya ini nanti ketahuan dari siapa. Nah, kalau dari Khalifah Muawiyah, ya ada tulisan Muawiyahnya. Ya. Orang zaman dulu itu jangan kita kira, mohon maaf, orang-orang yang bodoh. Ya, orang-orang yang tidak ada kemajuan, tidak. Bahkan mata uang zaman dulu tuh lebih luar biasa daripada sekarang. Ya, monggo nanti jenengan bisa lihat-lihat di YouTube atau lihat-lihat di Instagram di mana mata uang zaman dulu tuh kalau digerakkan gini nanti bakal gimana dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bahkan yang terakhir saya tahu dari bacaan yang ada di Instagram itu katanya piramida itu bukan kuburan buat para Firaun, melainkan sebagai apa ya? Sebagai pemancar listrik atau apa gitu. Ini ada di akunnya Telur ya. Konspirasinya seperti itu. Jadi kalau misalnya buat jadi kuburannya Firaun tuh kayaknya gimana gitu. Zaman dulu tuh yaitu buat apa namanya? Buat listrik. Karena di zamannya Nabi Sulaiman itu zaman yang katanya modern sekali. Zaman yang katanya modern sekali. Kenapa ya? Jin-jin semuanya pada nurut. Ya, zaman yang luar biasa sekali. Ya, seperti itu. Bahkan ya ketika ada batu-batu yang bentuknya kayak hewan, ya bisa jadi dulu seperti itu. Ya, gede. Ya, kemudian ada kayak ada bentuk gunung, tapi setelah diteliti loh, kok bentuknya kayak potongan pohon. Ya, pohon dipotong seperti itu besar sekali. Ya, bisa jadi, wallahu alam bishawab. Karena memang orang-orang zaman dulu kan bentuknya raksasa ya, seperti itu. Dan oksigen zaman dulu tersedia sangat besar sekali sehingga mempengaruhi ya bentuk badan dari makhluk hidup di zaman dahulu. Monggo nanti bisa baca-baca ya. Dan memang kekuatan membaca itu sangat luar biasa sekali buat siapapun itu. Nah, ya, ini dua hal yang perlu kita benar-benar pahami. Jadi memang Muawiyah ini luar biasa. Di buku lain ada tambahannya yang ketiga katanya ibtakaro diwanal kharaj. Diwanal kharaj itu kantor perpajakan. Dan ingat ya, pajak itu dulu hanya untuk orang-orang kafir. Ya, pajak itu dulu untuk orang-orang kafir. Dan luar biasanya kaum muslimin, luar biasanya pemerintah Islam zaman dahulu, ketika ada orang kafir yang miskin, maka tidak wajib untuk dia bayar pajak. Daulah Islamiyah dulu daulah yang cerdas dan tahu mana yang memang tidak mampu dan mana yang memang kurang ajar. Ya, seperti pembahasan ketika Muhammad Al-Fatih ya, mendapati kekurang-ajaran Vlad Dracula ya, yang tidak mau membayar pajak selama 5 tahun. Ya, nantangin Muhammad Al-Fatih yang akhirnya 15 tahun setelah kejadian tersebut atau 17 tahun setelah kejadian tersebut ya, penyerangan Muhammad Al-Fatih ke Tregoviste itu ya, barulah ditemukan kepalanya flat ya, sudah terpenggal. Ada yang bilang katanya adiknya yang memenggal, ada yang bilang ada pasukan khusus yang dikirim sehingga dipenggalah kepalanya Vlad Dracul ya, seperti itu. Julukannya apa? Tepes. Ya, tepes itu artinya si penyulah. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya pembebas apa? Conquest. Hah? Nah, itulah pokoknya kalau bahasa Inggrisnya itu. Kalau tepes itu Anda nggak tahu bahasa apa, pokoknya flat tepes ya, flat si penyulah. Tahu ya disulah ya, mohon maaf, ditusuk dari bokong ya, dari dubur, tembus bisa sampai kepala, bisa sampai dada. Ya, termasuk juga yang terbunuh ketika itu, yang harus syahid ketika itu adalah mertua beliau, yaitu Hamzah Bey. Di mana Hamzah Bey ini ternyata gurunya Muhammad Al-Fatih dan Vlad Dracul. Juga gurunya Radu. Radu Dracula, adiknya. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan Al-Futuhat fi ahdihi. Ya. Nah, sekarang kita ingin tahu insya Allah ta'ala nanti kalau misalnya memang ada buku-buku yang tidak dipakai
atau sengaja disumbangkan oleh anak-anak kelas 3, nanti saya akan berikan ke antum. 2, 3, 4, 9. Jos. Saya lengkapi 10. Barangkali Ustadz Fahmi. Jangan nek manggil Ustadz Fahmi, Pak Fahmi ya. Pak Fahmi barangkali juga mau ya, seperti itu. Nggak apa-apa, nggak ada beda antara Ustadz, Pak, Yai, itu boleh. Ya, boleh jenengan nanti di tempat lain misalnya ada Ustadz dipanggil Yai, ya dituakan, ya boleh, sangat boleh. Ya, tergantung adzan ya, kita berhenti dulu. Kita lanjutkan ya. Ya, tadi alhamdulillah sudah murojaah 1 pembahasan, 2 pembahasan ya dari 4 pembahasan yang sudah kita bahas, dan sekarang ke pembahasan yang kelima, ada judul yang berjudul atau pembahasan yang berjudul Al-Futuhat fi ahdihi. Hi-nya ini kembali kepada Muawiyah nanti ya, Muawiyah. Yaitu pembebasan-pembebasan di zaman beliau. Kenapa kok di sini pakainya Al-Futuhat? Ya, yang artinya kalau bahasa Inggris itu kalau nggak salah opening, ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia artinya pembebasan, pembebasan. Dan banyak sejarawan yang bilang, entah itu sejarawan Islam yang jelas-jelas tahu ya, ataupun sejarawan Kristen yang belajar bahasa Arab dan berusaha untuk seadil mungkin, itu mengatakan jadi ketika kota Konstantinopel ya itu jatuh ke tangan orang Islam, itu tidak ada yang jatuh, nggak ada yang jatuh. Bahkan kota Konstantinopel jadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, sampai di Masya Allah itu nggak tahu sejarawan dapat dari mana uang terakhir yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam kota Konstantinopel itu amat sangat kecil sekali dan kayak nggak berharga. Bahkan sampai terakhir itu mereka harus meleburkan emas-emas atau tembaga-tembaga atau besi-besi yang bisa dileburkan untuk bahkan sampai apa namanya ya, ada besi atau bentuk salib yang ada kandungan emasnya mereka harus leburkan untuk bisa ngebayar Gustiani. Ya, Gustiani. Gustiani itu nama jenderal dari Genoa yang disewa oleh Raja Konstantin untuk mempertahankan kota Konstantinopel. Karena ketika itu Konstantinopel itu hanya bisa menjanjikan kepada Orban untuk dia membikinkan apa namanya meriam besar ya, tapi jangankan bayar DP-nya aja nggak mampu karena memang benar-benar miskin. Benar-benar miskin. Bahkan mereka ketika pengen minta bantuan itu, Masya Allah, Mara Brankovic yang tidak pernah disebutkan namanya atau sangat amat jarang sekali disebutkan namanya, itu termasuk jadi mata-matanya Muhammad Al-Fatih di Eropa. Dan yang menentukan kapan waktu yang pas untuk kamu Muhammad Al-Fatih menyerang kota Konstantinopel. Bukan menyerang ya, maksudnya membebaskan kota Konstantinopel. Karena tidak ada serangan. Tidak ada serangan. Bukan berarti nggak nyerang temboknya, enggak. Di awal itu ya memang setiap Al-Futuhat, setiap pembebasan itu butuh pasukan. Karena mukhotob atau orang yang didakwahi tidak semuanya membalas dengan kebaikan. Tidak semuanya kayak Jurjah atau George yang ketika itu ketemu sama Khalid bin Walid kemudian malah jadi masuk Islam. Enggak. Ada yang menolak dengan baik, ada yang menolak Islam tapi mempersilahkan dan mengakui keagungan Islam, keagungan daulah Islam. Ya, ada yang memang benar-benar harus diperangi. Ya, apalagi Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu jangan kita kira orangnya lemah lembut ya. Orang yang baik, enggak, tegas. Ya, orang yang tegas, ya enggak banyak senyum-senyum, enggak. Ya, memberikan rahmat, tapi beliau ya di dalam bahasa Arab, afwan, anak kalau bahasa Inggris nggak bisa dan bahasa Turki apalagi, itu di bahasa Arab kan la turi do'fak. Jangan pernah kasih kesempatan orang lain untuk memperlihatkan kelemahanmu. Ya, seperti itu. Jangan pernah. Bahkan ketika kaum muslimin dalam keadaan yang senang,
tetap gimana caranya untuk siap sedia. Makanya luar biasa Janisari di zaman beliau itu sangat ditakuti. Janisari di dalam zaman beliau itu luar biasa. Pokoknya nanti jenengan monggo ya bukunya punyanya Dr. Ali Muhammad As-Solabi itu jenengan baca, kemudian ya lihat banyak di YouTube dan wah itu diakui sekali. Ya, kecerdasannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, kembali ke sini ya. Pembebasan itu tidak ada yang namanya serangan di awal. Nggak ada. Nggak seperti kejadian yang menimpa Jogja di zamannya Bapak Jenderal Sudirman. Adakah Belanda ngirimkan surat, ayo menyerahlah? Kita bukan ya. Menyerahlah, kalau nggak menyerah nanti baru kita serang. Iya, kan enggak ya, maksudnya ayo nyerah yuk, ayolah nyerah, ngakuin aja ya, nanti pokoknya kalian damailah. Enggak, langsung tiba-tiba datang ya dengan kapal dibom itu bandara yang ada di Jogja ya, pasukannya baru pada siap, ditembakin dari atas sama bawah, hancur pasar semuanya, orang yang nggak tahu apa-apa kena bom. Ini namanya apa? Ini namanya kalau di dalam bahasa Arab namanya al-hamlah. Apa itu artinya al-hamlah? Hamlah itu artinya agresi militer. Militer. Enggak, al-futuhat bukan agresi militer. Atau bahkan ada yang lebih parah lagi, apa? Al-gharat. Apa itu al-gharat? Artinya al-hujum. Serangan, langsung diserang. Gak ada, Islam nggak pernah kayak gitu. Ya. Mesti bahkan Muhammad Al-Fatih di terakhir kalinya itu ngomong, ya, serahkanlah kota dan aku jamin kalian bebas beragama dan tidak ada harta yang kami rebut. Tapi malah diketawain juga sama komandan atau jenderal Gustiani. Ya sudah, akhirnya perang selama 2 bulan lamanya. Ya, seperti itu. Jadi al-futuhat itu bukan al-hamlah, al-futuhat bukan al-ghorah, bukan agresi militer, bukan al-hujum, tidak. Ya, tetapi murni pembebasan yang memang harus siap orang-orangnya. Ya, jadi dulu orang-orang itu lengkap. Jenengan bisa berdakwah, jenengan juga harus siap. Ya. Dan orang-orang dulu, laki-laki dulu tuh dilatih untuk bisa semuanya. Ya, dan dari kecil bisanya. Nanti jenengan monggo ya bisa baca sejarahnya King Faisal, Raja Faisal yang meninggal dunia di tahun, betul sekali, tahun 1975, dan beliau kelahiran nek nggak salah 1906. Berarti berapa tahun itu umurnya? 1975 meninggal dunia dibunuh, beliau kelahiran 1906. Itu luar biasa sekali. Itu luar biasa sekali, dididik oleh ayahnya ya untuk menjadi penghafal Al-Quran ya, kemudian dididik juga untuk bisa bahasa Inggris, untuk nantinya apa, bisa ada apa namanya diplomasi dengan yang namanya negara Inggris ya, buat orang-orang yang membenci Saudi langsung arahnya kemana-mana. Kayak teloan ke Saudi yang katanya sebagai pemurni tauhid dan lain sebagainya, kok gabungnya sama Inggris. Tidak dicari mubarirotnya apa, kenapa alasan kok ketika itu Saudi minta bantuannya ke Inggris, kenapa kok bukan ke Jerman dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kok Jerman? Iya, karena dulu Jerman sempat dekat dengan Islam. Kalau kita mau baca sejarah kan ada itu Amin Hussein ya, yang ketika itu ketemu Hitler. Ya. Kalau kita kan assalamualaikum biasa ya. Nah, Hitler menganggapnya ini salam fasis. Ya kan? Kan salam fasis seperti ini. Heil Hitler. Ya kan? Seperti ini. Ya. Sempat gabung karena kenapa? Musuhnya sama. Hitler benci dengan Yahudi, sedangkan Islam apalagi. Ya, itu kita bisa lihat yang ada di Palestina. Ya. Kalau kita dengar cerita, ada bayi yang kasihan sekali ditinggal 10 hari oleh orang tuanya kemudian meninggal, diangkat terus.
Lupa bahwasanya di setiap hari ada bayi yang meninggal gara-gara dibom, gara-gara ditembak. Bahkan sudah nyerah tetap ditembak. Nggak ada siapa-siapa ditembak. Ya, dibuat lupa kita dengan yang namanya seperti itu. Ya, nah, oke, kita kembali lanjutkan pembahasan kita. Nah, berarti al-futuhat artinya pembebasan. Nah, enaknya terus bagaimana? Arti daripada al-futuhat kok bisa pembebasan? Iya, karena negara yang dibebaskan, negara yang dibuka, ya, itu dikeluarkan dari dalam negara tersebut kedoliman-kedoliman dan dimasukkan ke dalam negara tersebut keadilan. Sehingga jelas rakyatnya, apa yang ada di dalamnya itu jadi maju, bahkan sangat maju. Nanti insya Allah Ta'ala, nggak apa-apa lah kita kasih spoilernya atau bahkan dibahas di awal. Ya, kita akan tahu apa yang dilakukan oleh seorang jenderal yang bernama Uqbah bin Nafi. Uqbah bin Nafi ini ya diutus oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk pergi ke Afrika. Sampailah beliau di daerah yang namanya Qairouan, yang mana Qairouan dulu termasuk daerah yang dimiliki, yang jadi kepemilikannya negara Romawi Timur. Jadi kalau kita mendengar kata kaum muslimin melawan Roma, kaum muslimin melawan Roma, kaum muslimin melawan Roma, itu bukan Roma Itali, bukan. Tapi Romawi, ya Romawi Bizantium. Yang agamanya ortodoks, yang musuhnya Romawi Barat. Ya, karena Romawi Barat Katolik ya, Romawi Barat ini Katolik. Ya, nah, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Sampai mana? Kok tiba-tiba Romawi Barat? Oh ya, spoiler. Uqbah bin Nafi. Ya. Jadi Uqbah bin Nafi, mohon maaf, astagfirullahaladzim ya. Saya takut kita terlambat soalnya. Ya. Uqbah bin Nafi ini pas nyampe ke Qairouan, pasukannya takut. Loh, kenapa kok takut Ustaz? Bukannya bertawakal, bukan masalah itunya. Ya. Keadaan Qairouan itu dulu apa? Gobah. Bahkan dikatakan di dalamnya mutasyabikatul asjar. Apa mutasyabikatul asjar? Jadi gobah atau apa namanya? Hutan belantara yang mana pohon-pohonnya itu batang sama batang, ranting sama ranting itu kayak saling berpelukan, ya, saling berpegangan. Kemudian daun-daunnya ya goziroh, ya, apa namanya, daun-daunnya itu lebat sehingga tidak memberikan kesempatan untuk matahari masuk ke tanah, masuk ke daerah tersebut. Lembab. Kalau lembab siapa yang ngisi? Hewan-hewan berdarah panas. Contohnya ular. Dan ular yang di sana nggak sembarangan ular. Kita lihat Kalimantan, gede-gede. Ya, gede-gede ular yang ada di Kalimantan. Bahkan katanya dulu sempat waktu pas Kalimantan itu kebakar, betul ya? Ya, ya. Enggak, ini saya nggak ada maksud buat merendahkan Kalimantan. Justru dulu Pak Harto gimana caranya mempertahankan Kalimantan untuk tetap hijau. Karena dia termasuk daripada riatul alam, riatul dunia, paru-paru dunia. Bukan hanya paru-paru Indonesia, bukan hanya paru-paru kota, enggak. Bahkan kenapa sampai dijuluki Zamrud Khatulistiwa? Ya itu tadi. Itu bukan hanya paru-paru kota, paru-paru Indonesia, enggak, paru-paru dunia. Hijau, bener-bener, wah, seger. Ya, tapi ya, mohon maaf ya, lagi-lagi kita bisa lihat ya, lahan-lahan digundulin, kasihan monyet-monyetnya, pada bingung kemana, nggak dipikirkan. Kalau di negara maju, kalau nggak salah di Jerman, itu disediakan lahan khusus. Yang gimana caranya pohonnya di situ itu tumbuh cepat. Ya, dan disitulah pohon yang dibantai. Sehingga apa? Tidak membantai daerah-daerah yang lain. Dan ada kebijakan juga di luar negeri. Jadi di kota itu dibuat murah. Kalau tanah di desa dibuat mahal. Supaya kenapa? Ada tetap penghijauan. Di luar negeri, apartemen tuh murah. Orang yang tinggal di apartemen, berarti kismin. Ya, mohon maaf, miskin. Ya, yang tinggal di desa berarti kaya raya. Ya, kaya raya, rumahnya luas dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia kebalik.
Ya, sekaya-kayanya orang desa, ya, kalau pakaian contohnya, oh miskin. Petani miskin langsung. Yang tinggal di apartemen, orang-orang kaya. Wallahu alam kenapa di Indonesia seperti ini. Ya itu tadi, pemimpinnya berusaha adil, tapi a'dha'nya, tapi yang di bawahnya seperti itu. Yang kena imbas siapa? Al-fuqara wal masakin. Orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ya, seperti itu. Nah, ketika nyampe di Koiruan, itu hutan belantara, benar-benar hutan. Hewan-hewan buas ada di sana, bahkan ukuran daripada hasyarat al-mu'dhiyah atau al-hamah, jadi serangga-serangga yang bisa bikin kita berdarah atau beracun dan lain sebagainya, itu ukurannya gede-gede. Kemudian ketika Uqbah bin Nafi ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga keluarlah itu hewan-hewan, ya, masuklah kaum muslimin untuk membabat ya dan membangun ya kota Koiruan yang tadinya hutan belantara, nggak ada penghuninya kecuali hewan-hewan, berubah menjadi kota penting dari kota-kota penting Islam yang ada di daulah Islamiyah. Bayangkan, ketika kaum muslimin masuk, maka kemakmuran akan ada di situ. Dan ketika kaum muslimin jatuh, dipastikan komat. Insya Allah Ta'ala kita akan lanjut.